Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menyimak paparan kami pada kesempatan kali ini, di mana kami akan menyampaikan sebuah paper, atau lebih tepatnya review paper, di bidang keamanan informasi dengan topik Malware Analysis and Detection Using Data Mining and Machine Learning Classification, di mana paper ini ditulis oleh Muzammel, Azizur, dan Rofiqul. Pada kesempatan ini, yang akan mempresentasikan adalah saya sendiri dengan rekan saya, Mas James Ri. Baik, kita mulai pemaparan pada kesempatan kali ini. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah dimulai dari introduction, kemudian ada methodology, kemudian ada research finding, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran atau penelitian di masa mendatang. Pertama, kita mulai dari introduction terlebih dahulu. Di sini kita akan membicarakan terkait dengan pentingnya keamanan data, di mana keamanan data itu sangat penting, terutama untuk baik di level individual, bisnis, maupun organisasi. Dan setiap periodenya, setiap waktunya akan terus mengalami peningkatan atau tantangan yang semakin semakin besar gitu. Kemudian data security pada era digital saat ini juga berada pada level tertinggi, di mana keamanan data itu menjadi prioritas utama. Sebagaimana kita ketahui juga, data saat ini memegang peranan penting atau bisa dibilang sebagai aset aset berharga bagi individual, bisnis, atau organisasi yang bisa menjadi dasar atau landasan bagi pihak-pihak tersebut untuk mengambil kebijakan atau langkah di waktu yang akan datang. Kemudian berikutnya adalah terkait malware. Di sini malware yang dimaksud adalah bagaimana malware ini bisa mengacaukan suatu sistem yang berjalan. Ada ribuan jenis serangan siber yang terkait dengan malware. Di sini ada salah satu contohnya adalah pencurian data, damage di sini contohnya misalnya ada distributed denial of service, di mana dalam dalam melakukan tindakannya atau dalam membanjiri target dengan traffic yang berbahaya, di situ attacker menggunakan botnet. Di sini sama juga dengan malware. Kemudian ada illegal transaction juga. Berikutnya kita membicarakan terkait bagaimana evolusi dari teknologi dan malware, di mana dalam setiap waktu, seperti yang saya sampaikan, eh, keberagaman dari malware ini selalu meningkat dan kompleksitasnya pun semakin rumit, dan juga tantangan untuk mendeteksinya juga butuh effort yang lebih. Kemudian di sini kita bicara tentang eh, kebutuhan atau metode yang efektif untuk mendeteksi malware itu sendiri. Nah, di sini ada dua pendekatan yang secara umum digunakan. Pertama ada signature based, kemudian ada behavioral analysis. Kalau signature based itu berdasarkan bisa dibilang berdasarkan pola atau tanda dari satu malware tersebut. Jadi kelemahan dari signature based ini adalah ketika signature tidak didefinisikan di satu sistem, katakanlah database, maka malware tersebut tidak bisa dikenali dengan baik begitu. Itu salah satu kelemahan yang sangat vital dari pendekatan signature based. Kemudian pendekatan berikutnya adalah behavioral analysis. Ini lebih kepada pola-pola behavior bagaimana malware itu beraktivitas di satu sistem atau jaringan. Nah, dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan ini, di mana kelebihannya coba dikombin untuk mengurangi kekurangan-kekurangannya. Adapun kekurangan behavioral analysis ini di mana tingkat false detection rate ini sangat tinggi, di mana misalnya yang seharusnya dideteksi sebagai malware, sistem mendeteksinya sebagai bukan malware gitu, atau sebaliknya. Nah, di dalam riset ini mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Nah, tujuan dari riset pada paper ini adalah
membangun suatu framework dengan menggunakan pendekatan data mining dan machine learning, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mengenali malware-malware, terutama yang varian-varian baru yang ada. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas James kepada Mas James. Saya persilakan. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi dalam penelitian. Jadi yang pertama dataset. Untuk dataset sendiri itu terdiri dari 52.185 executable files, di mana untuk cleanware itu file yang tidak berbahaya itu berjumlah 10.000 lebih, dan tipe malware itu sisanya. Jadi untuk tipe malware itu terdiri dari beberapa bagian, misalnya virus, trojan, worm, dan sebagainya. Kemudian untuk ke tahapan penelitian itu dimulai dengan pre-processing. Setelah itu fitur extraction, kemudian fitur selection, kemudian classification, detection. Pada tahap pra-processing itu data disiapkan untuk analisis. Setelah data tadi disiapkan, kemudian masuk pada bagian kedua, yaitu ekstraksi fitur. Pada bagian ekstraksi fitur ini ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis statis dan analisis dinamis. Analisis statis sendiri merujuk pada pemeriksaan kode dari sebuah program tanpa menjalankannya. Kalau analisis dinamis itu kebalikan, jadi sebuah program dijalankan kemudian dianalisis. Kemudian ada dua fitur yang diekstraksi. Yang pertama yaitu fitur engram dan apicall. Kalau fitur engram sendiri merupakan urutan substring dari file executable dengan panjang tertentu. Pada penelitian ini menggunakan panjang 5 byte. Kemudian yang kedua yaitu API calls. API calls ini proses pengiriman permintaan ke API. Jadi misalnya jika kita ingin menampilkan informasi cuaca dari HP kita, ah, kita akan melakukan panggilan API ke layanan cuaca online. Dalam hal ini aplikasi mengirimkan data spesifik kita, misalnya lokasi kita yang dibutuhkan oleh API. Kemudian nanti API akan merespons balik. Kemudian setelah fitur extraction, yang berikutnya adalah eh, seleksi atau penyempurnaan fitur. Nah, setelah kita ekstraksi fitur, pada bagian eh, seleksi ini digunakan PCA. PCA ini sangat baik karena PCA itu bekerja dengan mereduksi dimensi dan meningkatkan kecepatan komputasi. Setelah menggunakan PCA, kemudian salah satu hal yang digunakan juga adalah DCVS. DCVS ini untuk mendapatkan panggilan API yang relevan untuk setiap kategori malware secara terpisah guna meningkatkan akurasi deteksi dan klasifikasi. Jadi PCA dan DCVS ini digunakan untuk agar programnya lebih cepat dan akurasi deteksinya lebih baik. Setelah itu klasifikasi dan deteksi malware. Pada tahapan klasifikasi dan deteksi ini menggabungkan model BAM dan MLP untuk deteksi malware yang lebih efisien. Nah, dalam hal ini digunakan untuk reduksi di matriks fitur agar klasifikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian MLP digunakan untuk melatih dengan fitur yang dipilih untuk mengklasifikasi dan mendeteksi malware. Kemudian berikut untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya pada jurnal yang diberikan, yang kami review itu, di situ ada ditampilkan tabel akurasi, tabel TPR, dan tabel VPR. Untuk akurasi sendiri itu menggunakan rumus
TP per TP tambah TN per TP tambah VP tambah TN per VN. Jadi di sini jika akurasinya besar berarti akurasinya sangat baik. Di sini dapat dilihat bahwa untuk Ngram, API dan ya gabungan dari Ngram dan API. Nah, di sini untuk yang gabungan itu hasil akurasinya ini lebih baik yaitu sebesar 95,6%. Untuk yang hybrid gabungan dari BEM dan MLP itu lebih tinggi 98, sekian persen. Kemudian untuk TPR. TPR sendiri ini eh, berarti jika nilai suatu TPR tinggi, berarti model yang dipunya itu berhasil menangkap sebagian atau semua kasus yang seharusnya diidentifikasi sebagai positif. Jadi di sini kita lihat untuk Ngram itu nilainya bagus, API juga bagus, tapi yang lebih bagus adalah yang telah diintegrasikan atau hybrid BAM dan MLP. Di sini kita lihat bahwa hasil TPR-nya bagus, berarti modelnya berhasil mengidentifikasi semua kasus yang seharusnya positif. Kemudian berikutnya untuk yang TPR, VPR. Kalau yang VPR di sini, kalau VPR rendah, menandakan bahwa model memiliki jumlah false positif yang sangat sedikit. Dengan kata lain, sangat jarang model salah mengklasifikasikan kasus negatif sebagai positif. Nah, setelah kita lihat bahwa hasil yang diperoleh itu untuk TPR-nya tinggi dan VPR rendah. Nah, ini berarti bahwa model yang dipunya itu sangat akurat dalam mengidentifikasi kasus positif, tetapi juga minim menghasilkan notifikasi yang tidak perlu. Jadi, untuk kasus negatif eh, tidak perlu. Kemudian pada tabel 2 itu bisa dilihat bahwa eh, peneliti membandingkan beberapa metode dengan metode yang mereka usulkan. Di situ diperoleh akurasi yang terbaik itu metode yang mereka usulkan yaitu 98,6 untuk TPR, yang paling tinggi, yang paling baik itu 99,5, kemudian VPR yang paling rendah, yang paling baik itu 2. Nah, demikian hasil yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan ditambahkan oleh Mas Aris. Baik, terima kasih Mas James. Eh, Baik, untuk pada pemaparan kali ini, kita dapat simpulkan bahwa model dengan penerapan hybrid tadi bisa mampu mendeteksi dengan akurasi yang cukup baik ya dari level 98%. Kemudian tingkat true positifnya juga sudah sangat bagus 99% dan false positif false positifnya juga sangat rendah begitu. Kemudian untuk peningkatan atau saran terkait penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian setelahnya, penelitian ini hanya menggunakan eh, pendekatan secara binary class, dalam artian adalah nilai prediksi yang dihasilkan adalah eh, satu file atau traffic itu terdeteksi malware atau bukan gitu. Nah, pada paper ini hanya menggunakan pendekatan binary class. Nah, untuk saran dan penelitian ke depannya eh, akan lebih baik kalau ditingkatkan ke level multi-class. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi dari dataset yang sudah disampaikan tadi, di sini ada beberapa jenis malware, tadi ada backdoor, ada virus, dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk penelitian di masa mendatang untuk melakukan klasifikasi dengan pendekatan multi-class. Jadi, ketika satu file dilakukan deteksi, itu akan memunculkan nilai prediksi yang bukan hanya normal atau tidak, tapi sudah memunculkan ke dalam klasifikasi dari jenis malware-nya. Misal, satu file dideteksi virus atau satu file dideteksi backdoor. Nah, itu akan lebih baik sehingga jika terjadi insiden, bisa dilakukan respon dengan tindakan yang tepat gitu. Jadi, informasi-informasi yang dihasilkan dari model lebih informatif. Baik, eh, untuk yang bisa saya sampaikan, yang pertama,
yang tadi saya sampaikan bahwa pendekatan deteksi malware dari paper ini sudah cukup matang dan efisien. Nah, dalam artian tadi menghasilkan nilai akurasi yang bagus dan TPR dan FPR yang cukup bagus, di mana TPR tinggi dan FPR rendah. Kemudian untuk potensial penerapannya bisa diterapkan pada level cyber security, dalam hal ini misal diterapkan dalam firewall atau sebagainya. Nah, untuk fitur research yang disampaikan oleh penulis di sini adalah bagaimana mengintegrasikan fitur-fitur tambahan lainnya yang digunakan untuk mengeksplorasi atau menggunakan algoritma machine learning yang baru. Kalau tadi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan bahwa jika ini digunakan untuk deteksi dengan pendekatan deteksi multi-kelas, mungkin akan lebih baik untuk eh, bagaimana satu model bisa mendeteksi jenis-jenis dari malware yang ada dari dataset tersebut. Ini referensi yang kami ambil dari paper yang sudah kami sebutkan tadi. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada koreksi, silakan untuk disampaikan saja. Demikian pemaparan kami pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.